Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-9, Hidup untuk Melayani. Rabu, 24 Agustus, Saksi yang Meyakinkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pujian memiliki pengaruh yang mencengangkan bagi mereka yang mendengarnya. Bacalah Kisah Para Rasul 16 ayat 16-34. Setelah dilucuti dan dipukuli dengan keras, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Tidak ada seorang pun di sana untuk mengoleskan salep pada punggung mereka yang luka parah dan memar. Dalam kesakitan fisik yang luar biasa dan dengan kaki terjepit, mereka ditempatkan dalam kegelapan penjara bagian dalam. Tetapi ketika para tahanan lain duduk mendengarkan, Paulus dan Silas mulai berdoa dan bernyanyi. Setelah gempa bumi dan setelah sipir penjara mengetahui bahwa baik Paulus maupun Silas maupun tahanan lainnya tidak melarikan diri, dia dengan gemetar tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Mengapa peristiwa ini menyebabkan sipir penjara memusatkan perhatian pada kebutuhan keselamatannya sendiri? Menurut Anda, apakah peran doa dan nyanyian Paulus dan Silas agar para tahanan tidak melarikan diri dan dalam pertobatan pria ini dan seluruh keluarganya? Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa pujian kita dapat mengubah takdir kekal orang-orang di sekitar kita. Jika Paulus dan Silas duduk dalam kegelapan bergumam dan mengeluh seperti yang sering dilakukan para tahanan, apakah menurut Anda ada orang yang akan diselamatkan malam itu? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan sipir penjara dan keluarganya di kemudian hari. Tetapi, dapatkah Anda bayangkan mereka membaca kata-kata yang kemudian ditulis Paulus dari penjara lain di Roma? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jika mereka membaca ini dan merenungkan bagaimana penderitaan Paulus telah membawa sukacita bagi mereka, itu pasti membawa sebuah lagu ke dalam hati mereka dan tantangan baru untuk tetap setia, tidak peduli berapapun harganya. Menurut Anda, siapa yang dapat dipengaruhi bagi Allah oleh lagu pujian yang datang dari hati Anda? Buatlah supaya bersama untuk lebih terbuka dan melimpah dalam pujianmu kepada Allah di sekitarmu. Anda tidak tahu efek positif yang mengikutinya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23-34, kita akan menemukan cerita bagaimana Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka terlebih dahulu disiksa dan didera berkali-kali. Mengapa demikian? Apa yang telah dilakukan oleh Paulus dan Silas sehingga mereka harus disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara? Jawabannya adalah karena mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota Filipi. Oleh karena mereka melayani Tuhan lewat mengabarkan pekabaran firman Tuhan, maka menimbulkan antusiasme dari banyak orang, sehingga kepala penjara diinstruksikan untuk menjaga mereka dengan bersungguh-sungguh. Pada saat itu, biasanya kepala penjara bertanggung jawab penuh terhadap tahanan. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan terhadap tahanan tersebut. Namun di satu sisi, jika mereka kabur, maka nyawa kepala penjara lah yang akan menjadi taruhannya. Dan kita tahu bersama cerita selanjutnya. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya Paulus dan Silas tidak dapat mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan oleh karena mereka mengalami penderitaan secara fisik. Mereka juga dikurung di dalam penjara. Tetapi sebaliknya, ternyata mereka tetap bisa mengucap syukur dan justru memanfaatkan kondisi di penjara tersebut untuk menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Dan melalui pujian mereka tersebut, para tahanan yang lain juga ikut mendengarkan dan mendapatkan penguatan. Dan peristiwa berlanjut ketika mereka berada di dalam penjara. Satu kali Tuhan mengizinkan ada gempa bumi yang hebat, namun tidak sampai menghancurkan penjara tersebut. Dan akibat dari gempa bumi yang begitu dahsyat tersebut, pintu-pintu penjara serta belenggu terlepas. Bisa saja Paulus, Silas maupun orang-orang yang ada di penjara tersebut bisa melarikan diri, tetapi yang mereka lakukan, mereka tidak melarikan diri.
Dan ketika kepala penjara melihat peristiwa ini dan mereka tetap ada di dalam penjara, kepala penjara sadar bahwa Paulus dan Silas bukanlah orang biasa, melainkan mereka adalah orang-orang yang berbeda, karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai keadaan seburuk apapun untuk mendatangkan kebaikan. Paulus dan Silas menderita di dalam penjara, tetapi mereka tidak memikirkan penderitaan mereka, tetapi justru mereka memuji Tuhan. Dan Tuhan membuat mujizat dan membebaskan mereka. Dan lewat penahanan Paulus dan Silas, maka kepala penjara pun ikut diselamatkan. Apakah kehidupan kita saat ini sedang mengalami masa-masa yang sukar? Ingat, Tuhan mampu menjadikan sesuatu yang baik dari keadaan yang tidak baik, selama kita mau mengucap syukur, memuji, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memuji Tuhan pada hari ini? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memuji Tuhan di setiap keadaan kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.